Halo teman-teman, pada praktikum kali ini saya akan mempraktikkan sifat cahaya yaitu tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Mordina Hanifah dengan NIM 85785252558 dengan program pendidikan PGSD semester 6 dari UPBJJUT Surakarta. Masuk pada kegiatan praktikum yang pertama yaitu tentang percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir menentukan fokus lensa cembung. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada cermin datar, kemudian ada sisir atau celah cahaya, kemudian lampu senter, laser, busur derajat, layar atau tapir kertas, dan yang terakhir lilin. Langkah pertama saya akan menyusun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Percobaan selanjutnya saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya. Selama benda itu saya gerak-gerakkan di depan cermin datar, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama tegak dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser. Sesuai dengan arahan saya, ketika saya dekatkan bayangan, juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Kesimpulannya, pemantulan pada cermin datar yaitu cahaya yang datang ke cermin datar dipantulkan dengan sudut pantul sama besar dengan sudut datang. Hal ini membuktikan hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius berlaku pada cermin datar. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Dan yang terakhir, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, penggaris, lilin, dan layar atau tapir kertas. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya melebar.
Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada saat cermin didekatkan. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat. Adanya bayangan pada layar di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Selanjutnya, di jarak 40 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi. Di sini jarak 50 cm juga tidak tampak ada bayangan. Dan yang terakhir saya jauhkan pada jarak 60 cm. Pada layar putih juga tidak tampak adanya bayangan. Kesimpulan pemantulan pada cermin cembung. Yang pertama, pemantulan pada cermin cembung, sinar pantul menyebar atau divergen setelah mengenai permukaan cermin. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata, tegak, dan diperkecil. Semakin jauh benda dari cermin, semakin kecil bayangan yang terbentuk. Selanjutnya, kesimpulan pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung memantulkan cahaya hingga mengumpul atau konvergen, yaitu di satu titik fokus. Sifat bayangan tergantung pada posisi benda terhadap cermin. Contoh yang pertama, sifat bayangan yang pertama dekat dengan cermin, menjadikan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Sifat yang kedua di posisi menengah, menjadi bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat yang ketiga, jauh dari cermin, menjadikan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi, semakin jauh benda dari cermin cekung, bayangannya menjadi semakin kecil dan akhirnya tidak tampak di layar ketika melewati titik fokus tertentu. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar kertas, lilin, dan penggaris panjang. Pada praktikum kedua ini mengenai pembiasan cahaya pada balok kaca, di mana senter, balok kaca, dan layar disusun sejajar, kemudian dapat dilihat bayangan yang dihasilkan oleh senter terhadap balok kaca mengalami pembiasan. Karena terlihat adanya pembengkokan. Dari sini kita bisa mengetahui terdapat sinar datang dan sinar bias. Kemudian kita ukur sinar datang dan sinar bias tersebut menggunakan busur. Selanjutnya kita akan menggunakan lensa cembung yang kita dekatkan dengan huruf. Pada lensa cembung ini, jika kita dekatkan dengan huruf, maka huruf tersebut akan terlihat biasa. Tetapi, jika lensa cembung ini semakin kita jauhkan, maka huruf akan terlihat membesar dan terlihat jelas di sini pada ketinggian HP 22 cm
dan tinggi lensa cembung 11 cm. Selanjutnya, susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti yang ada di modul pada gambar 7.5. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Pada kali ini, jarak antara benda dengan layar adalah 16 cm. Langkah selanjutnya yaitu mengukur jarak benda dan jarak bayangan, serta mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut, di mana sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung tersebut yaitu apabila lensa cembung didekatkan oleh benda, maka bayangan yang terbentuk adalah maya. Sedangkan jika lensa cembung dijauhkan dari benda, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata. Percobaan terakhir yaitu dengan menggunakan lensa cekung yang didekatkan kepada huruf. Jika lensa cekung semakin didekatkan dengan huruf, maka tulisan tetap kecil dan tegak lurus. Namun, jika lensa cekung dijauhkan dari huruf, terlihat semakin menjauh, namun tetap sama arah bayangannya yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan dari pembiasan cahaya terjadi karena perubahan arah cahaya saat melewati dua medium berbeda kerapatan optik. Kemudian, lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dan dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung jarak benda terhadap lensa. Selanjutnya, lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen dan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Demikian praktikum saya mengenai sifat cahaya, yaitu tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Terima kasih dan sampai jumpa.